Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam khas Bogor. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membuat sebuah dua power supply dengan satu trapo teman-teman. Jadi di sini traponya cuma satu ya teman-teman, tapi power supply-nya kita akan jadikan dua teman-teman. Jadi dia outputnya berbeda ya, karena kita akan menyesuaikan tegangan yang ada di sini teman-teman. Yaitu adalah yang satu power supply-nya untuk 12 volt, keluarannya dia 12 volt. Kemudian yang satu lagi keluarannya yaitu adalah 15 volt teman-teman. Jadi dua power supply dengan tegangan yang berbeda tetapi satu trapo saja teman-teman. Bagaimana caranya? Langsung aja kita akan membuatnya ya teman-teman. Nah, yang pertama yang harus kita siapkan itu adalah ini nih. Nah, ini dia teman-teman, dioda ya, dioda. Di sini saya menggunakan dioda per biji. Dioda per biji ya. Kayak gini ya diodanya. Jadi ini tuh diodanya dioda 1 ampere semua. Karena sebenarnya kalau kalian punya dioda yang lebih dari ini, lebih besar gitu ya, kalau misalkan dioda nate lebih gede kumaha tah tiasa tuh nya tiasa Kang. Tiasanya dioda mah teu ngaruh sebenarnya mah. Tapi dioda itu lebih bagus sebenarnya, lebih besar ampernya itu lebih besar dari ampere pada trapo. Ya kayak gitu teman-teman. Misalkan trapo ini ampere 1 ampere nih. Ya minimal diodanya itu 2 ampere gitu ya teman-teman. Tapi di sini saya menggunakan 1 ampere ya teman-teman karena nggak ada adanya ini yang guys pakai nih IW-nya. Nah, jadi gini teman-teman, kita siapkan 4 biji dioda 1 ampere ya teman-teman. Oke. Kayak gini. Terus kita lihat di sini ya teman-teman, di sini itu ada sebuah gelang. Gelang, nah ini nih gelang. Gelang pada dioda. Gelang pada dioda ini memiliki sebuah arti ya teman-teman, asik arti. Jadi dia tidak sembarangan ya teman-teman. Jadi jangan sampai terbalik dalam pemasangannya. Karena dioda ini komponen aktif yang artinya memiliki polaritas ya teman-teman. Polaritas itu adalah positif dan negatif. Jadi kalau yang ada hitam, yang ada putih-putihnya ini adalah dinamakan kaki katoda ya atau negatif. Dan kalau yang hitam semua tanpa adanya gelang itu adalah kaki anoda atau positif teman-teman. Jadi yang hitam semua ini kita seperti ini ya pasangkan. Jadi di sini kita akan masang yang 12 volt dulu ya. Nah, ini nih kita menyesuaikan 12 volt dulu. Orang solder heula. Orang solder. Oke, teman-teman. Nah, di sini ya. Jadi sekarang kita solder di pin yang ini yang 12 volt. Ingat ya yang ini tuh ya, yang gelangnya ada di depan. Jadi gelangnya teh ente ditukangan. Tapi ada di depan dia ya posisinya. Nah, seperti ini teman-teman. Tuhnya. Oke. Jadi ini benar-benar harus diperhatiin ya teman-teman. Gelangnya jangan sampai terbalik pokoknya. Karena terbalik bisa kacau. Nah, kayak gini ya teman-teman tuh. Kayak udah seperti ini langsung aja kita gabungkan. Seperti ini kita gabungkan. Lihat. Kita bengkokkan ke dia, terus nu ieu ge bengkokkeun nah ka dieu nya. Jadi kita akan gabung gitu teman-teman. Nah, kayak gini. Iya rada hese nih. Nah, oke kayak gini ya teman-teman. Nah, koski ya udah kayak gini langsung kita solder ya. Nah, kita solder seperti ini. Nah, oke kayak gini. Guys, udah seperti ini kita langsung pasang ya teman-teman. Jadi ini untuk power supply bagian 12 volt ya. Nah, ini jadi untuk 12 volt teman-teman. Sekarang kita pasangnya untuk 15 volt. Untuk 15 volt juga sama ya teman-teman. Di sini ada gelang putih dan gelang hitam semua. Jadi yang kita pasang adalah yang hitam semua ya teman-teman. Yang hitam semua. Oke. Dalam pemasangannya sama aja ya teman-teman. Jadi di sini saya membuatnya kan ada dua power supply. Dua power supply itu memiliki tegangan yang berbeda ya. Yang satu 12 volt, yang satu 15 volt. Jadi kalau misalnya kalian pengen yang 18 volt ya tinggal pindahkan saja diodana, pindahkan saja ke 18 volt gitu teman-teman. Jadi menyesuaikan lah gitunya. Jadi terlibat ya nih.
Nah, yang ini juga sama ya, ke 15 volt supaya seimbang antara kiri dan kanan. Nah, oke, kayak gini. Udah kayak gini, kita sambungin lagi ya teman-teman. Nah, iya kan. Nah, ini kan gak nyambung ya tuh. Kita sambungin lagi, kita bengkokin. Seperti ini kita bengkok. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita langsung solder lagi ya. Nah, di sini dia kita solder lagi. Nah, oke, udah ya teman-teman, seperti ini. Tuh ya, jadi dia itu 4 dioda tetapi untuk 2 power supply, teman-teman. Biasanya kan kalau 4 itu diodanya untuk power supply semua ya, kalau di sini enggak. Karena di sini kita akan membuat 2 power supply, 1 trafo ya, teman-teman. Nah, sebenarnya kayak gini tuh sebenarnya udah bisa kita gunain ya, teman-teman. Cuman gini ya, kalau seandainya power supply tanpa sebuah elko sebenarnya itu bisa ya tanpa elko, tetapi kalau menggunakan elko jauh lebih bagus teman-teman. Kenapa? Karena output pada sebuah trafo ini dia memiliki sebuah tegangan tegangan arus yang masih AC ya teman-teman. Ketika disearahkan oleh dioda ini, jadi fungsi dioda ini kan untuk menyarahkan arus yang tadinya arus AC jadi DC ya teman-teman. Nah, untuk ketika si dioda ini mengarahkan arus DC itu dia masih bocor ya. Jadi dia masih ada mengandung arus-arus ripple teman-teman, atau disebut arus AC walaupun enggak terlalu tinggi ya, enggak terlalu banyak gitu. Oleh karena itu supaya lebih rata arusnya benar-benar DC yaitu menggunakan elko teman-teman ya. Harus menggunakan elko jadi supaya arus listrik yang dihasilkan benar-benar full DC gitu teman-teman. Oke, sekarang saya mau nyari elkona dulu teman-teman. Ini soalnya saya teh pakai ini elkona di mana ya. Di sini saya ada elko yang berbeda nilai mikrofaradnya ya teman-teman. Di sini yang ini yang satu 220 mikrofarad ya. Kemudian yang ini cuman 100 mikrofarad teman-teman. Bisa nggak sih Bang kalau kayak gitu? Ya bisa ya teman-teman, karena kan di sini kita membuat power supply-nya itu tegangan tunggal ya, bukan CT. Kalau tegangan CT kalau power supply CT itu baru nggak bisa teman-teman, nggak bisa campur-campur gini teman-teman ya, karena dia tidak seimbang nantinya. Tapi kalau untuk tegangan tunggal kayak gini bisa teman-teman. Ini kan yang satu 15 volt ya, yang satu 12 volt, jadi ya bisa ya teman-teman kayak gini. Sebelum kita pasangkan dulu nih teman-teman. Ini dia kabel atau jumper kayak gini ya tuh ya. Intinya kabel lah ya teman-teman, kabel. Kita pasangkan kabel ini pada CT ya. Nah, ini CT. Karena CT ini adalah negatifnya nanti teman-teman. Negatif pada sebuah power supply ini. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, oke, kayak gini udah saya pasangkan. Tuh ya CT. Ini ada CT-nya. Jadi ini untuk negatif nantinya teman-teman. Nah, sekarang kita pasang nih yang untuk 12 volt, kita pakainya yang mikrofarad 100 mikrofarad 50 volt ya. Kayak di sini juga ada polaritas teman-teman ya. Ini negatif nih, yang ada putih-putih ini adalah negatif. Terus yang hitam semua ini adalah positif teman-teman. Jadi pemasangannya seperti ini. Nah tuh ya, kos kita memasang ke mana. Jadinya yang positif di sini yaitu output pada dioda. Kemudian untuk negatifnya di siang CT itu ya teman-teman. Nah ini seperti ini. Nah, oke, udah tuh ya teman-teman kayak gini. Oke, yang satu lagi ini ya, yang ini yang elko 220 mikrofarad sama juga ya. Ini adalah negatif, yang putih dan hitam semua itu positif. Jadi pasangnya seperti ini. Yang ini kita solder dulu di sini. Nah, ini negatifnya. Kemudian ini positifnya ya, teman-teman. Di bawah kita solder. Nah, koski ya, teman-teman. Jadi entos beresnya. Jadi ini udah beres pembuatan atau pemasangan sebuah satu trafo 2 power supply, teman-teman. Tuh ya, kayak gini ya, teman-teman. Oke, tinggal kita kasih kabel aja ya teman-teman. Kita tinggal kasih kabel. Kita pemasangan kabel ya teman-teman. Ini dia kabel untuk positifnya ya teman-teman.
Yuk. Oke, kita pemasangan kabel dulu. Untuk positifnya kita akan solder dulu ya teman-teman. Jadi di sini lagi ada pengajian ya teman-teman. Jadi ada salawat itu ya. Oke, ini ya di sini ya teman-teman. Ini untuk warna merah, kabel merah ini artinya positif ya. Jadi positif itu adalah di sini yang elko yang hitam semua ya, atau output dioda lah. Nah, yang ada dioda ini ya tuh ya. Ini positif nih teman-teman. Kemudian yang satunya juga ya, ini kita balikin aja ya. Nah, kita balikin seperti ini supaya lebih enak penyambungannya. Nah, ini yang ini ya teman-teman di sini. Nah, ini positif. Nah, jadi ini positifnya ada dua ya. Kalau yang ini buat nanti 12 volt, kalau yang di bawah itu buat 15 volt nantinya teman-teman. Oke, seperti itu. Sekarang ini warna hitam ya. Nah, ini warna hitam berarti untuk negatif ya teman-teman. Jadi ini untuk negatifnya kita akan pasang di sini. Di yang tadi ya, yang CT, dan ini dia di sini. Nah, ini dia. Oke, seperti ini ya teman-teman. Terus kita akan potong. Ini kan nyatu seperti ini. Nah, ini kita akan potong seperti ini. Untuk kayak gini ya teman-teman. Jadi yang ini buat nanti positif buat apa, buat si yang 12 volt. Nah, ini buat yang 12 volt tuh ya. Jadi kita coba taluin aja lah supaya lebih enak. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, jadi saya udah taliin nih ya. Tuh jadi ini. Nah, jadi ini untuk 12 volt nih. Nah, ini 12 volt. Oke, panjang sabola. Terus yang ini yang di bawah ini untuk yang 15 volt ya. Jadi ini supaya lebih jelas aja teman-teman. Jadi kita taliin kayak gini. Nah, dia jadi dua buntelan. Nah, ini dia. Jadi ini buat yang 15 volt ya, yang ini 15 volt, terus yang ininya buat yang 12 volt teman-teman. Tuh kayak gini ya. Oke, kita akan solder lagi di sini nih. Setiap pin apa sih kabelnya kita akan solder kayak gini. Dan yang ini kita solder. Oke teman-teman, nah jadi ini udah beres ya, udah beres kayak gini. Untuk pemasangan ini udah beres. Yang terakhir kita pemasangan sebuah steker ya. Jadi steker ini dia steker colokan ke 220 volt. Jadi kita akan pasangkan di sini ya. Jadi ini kalian tahu lah ya teman-teman ya, steker kayak gini, colokan lah pokoknya nama colok. Supaya jinnya mainnya nyolok kak. Listrik PLN nantinya teman-teman. Oke, kita akan pasangkan di sini, satunya lalu juga di sini kita pasangkan. Nah, oke teman-teman, jadi power supply yang udah kita buat, membuat sebuah power supply menggunakan jadi membuat dua power supply menggunakan satu trapo teman-teman udah jadi ya. Jadi kita akan mengetesnya teman-teman. Kita akan mengetesnya teman-teman. Nah, kita akan colokkan ke sini. Pertama ini kita akan colokin dulu ke sini ya. Ini dia kita colokin. Nah, ini terus nyolok. Nah, udah nyolok berarti ini udah ada listriknya teman-teman. Kita akan tes coba. Nah, ada nih ya teman-teman, coba yang ini, yang 12 volt dan enggak. Ada juga dia cuma kecil dia ya. Oke, kecil ya teman-teman. Kita akan mengukurnya teman-teman ya, tegangannya. Kita akan ukur menggunakan alat ini, alat pengetes tegangan. Oke, kita akan ukur di sini. Ini yang 12 volt dulu ya. Kita ukur ini negatif dan ini positifnya. Kita akan lihat tegangan yang keluar berapa volt. Nah, sekitar 13 volt ya teman-teman. Iya. Kita matiin dulu teman-teman ininya, pencahariannya. Oke, udah kita matiin. Oke ya, ini ya teman-teman. Yang ini dulu.
Yang 12 volt ini keluar sekitar berapa? Nah, sekitar 13,4 volt teman-teman ya. Jadi tegangan yang keluar itu setelah melalui dioda sama LK itu dia naik sedikit ya teman-teman, yaitu 13,4 volt. Ini yang tegangan 12 volt ya, yang di trafo 12 volt. Sekarang yang di trafonya 15 volt berapa ya, kita lihat juga tegangannya. Oke, ini positif. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sekitar 17,3 volt teman-teman. Sekitar 17,3 volt ya teman-teman. Jadi tegangan dari trafo ini kan 15 volt ya teman-teman. Setelah melalui sebuah dioda dan elko itu tegangannya jadi naik teman-teman. Tetapi kalau kita sambungkan kepada sebuah rangkaian elektronik yang memiliki atau yang memerlukan tegangan 15 volt, kita kasih tegangannya sesuai dengan yang tadi kita ukur, yaitu 17, berapa gitu ya. Itu nggak apa-apa teman-teman, itu aman ya, karena kita menyesuaikan. Nanti ketika si power supply ini disambungkan ke sebuah rangkaian elektronik, dia tetap 15 volt teman-teman. Jadi cuman sementara gitu sih ya, 17 volt itu. Ketika dikasih beban tetap 15 volt teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman ya, video dari saya ya teman-teman. Mungkin video ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, dan semoga ya jadi ilmu lah teman-teman ya. Jadi ilmu piken anu masih kene orang belajar lah barengan ya teman-teman. Jadi di sini kita enggak saling menggurui ya, tapi saya cuma berbagi ilmu aja teman-teman, sesuai dengan yang saya tahu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu. Hatur nuhun kasadayana anu tos nonton video ini. Semoga kalian gak bosan-bosan teman-teman gak nonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana.